setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Kali ini kita diajak untuk mengikuti renungan yang akan dibawakan Suster Fransisia PRR. Mari kita ikuti dengan tekun. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Siapa saja yang menyambut Aku, sebenarnya bukan Aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malam
Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus. Walau tidak mengerti perkataan Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya, mereka enggan bertanya. Akibatnya mereka sesat. Ini tampak dari topik pembicaraan mereka kemudian, yaitu tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mengira bahwa Yesus akan menjadi raja besar, dan orang yang terbesar dari antara para murid tentu akan diberikan jabatan terbesar dalam kerajaan yang akan didirikan Sang Guru. Maka Yesus mengajar mereka bahwa kebesaran dalam kerajaannya tergantung dari kesediaan orang untuk melayani orang lain. Bahkan meski yang dilayani itu adalah seorang anak kecil. Pandangan Yesus berbeda dari pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melayani kita. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa, popularitas, dan kekayaan. Ambisi dunia dalam menerima perhatian dan penghargaan. Lalu, salahkah berambisi menjadi orang besar? Yesus ingin meluruskan pandangan bahwa kebesaran adalah menjadi orang pertama, sementara orang lain menjadi nomor 2, 3, dan seterusnya. Kebesaran sejati bukan menempatkan diri di atas orang lain supaya kita dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kebesaran adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Misalnya seorang dokter, ia dianggap besar bukan karena ia seorang spesialis yang bekerja di rumah sakit mahal, atau karena ia sering menjadi pembicara di seminar-seminar kesehatan. Ia dianggap besar bila ia juga menyediakan waktunya untuk menangani orang miskin. Hasrat menjadi orang yang terbesar dapat mengancam keefektifan kita sebagai murid Tuhan. Hasrat untuk dimuliakan seharusnya tidak dimiliki seorang pengikut Yesus. Apa solusinya? Milikilah hati seorang hamba, bersiaplah mengutamakan orang lain dan merendahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa Yesus rela dianggap tak berarti dan memikul salib bagi kita. Semoga semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek mendoakan kita. Bunda Maria Ratu Rosari melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semangat melayani